satu alumni Nazahatul Thulab. Bagaimana perjalanan waktu mondok di Nazahatul Thulab? Yang pertama, bagaimana latar belakang pendidikan dari SD sampai kuliah dari sampean? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Usia saya 40. Sudah tua ya. Terus saya alumni Nazahatul Thulab. Saya mondok di Nazahatul Thulab kurang lebih 6 tahun. Waktu itu masih ada almarhum Kiai Mu'afi dan sekarang sudah digantikan oleh Kiai Muhammad Mama. Nah, saya waktu itu lulus SD Surabaya, saya langsung mondok di Nazahatul Thulab. Jadi saya itu di Nazahatul Thulab itu MTS, lulus SD langsung saya masuk di sana MTS. Waktu itu saya kepala sekolahnya kalau enggak salah Pak Samsul Arifin, MTS-nya. Nah, saya kurang lebih 6 tahun di Nazahatul Thulab. Saya kalau dulu itu bisa dikatakan dekat sama keluarga Bu Nyai. Karena kalau ada apa-apa, Bu Nyai itu mesti ngajak saya ke Surabaya. Karena saya terkenal rumahnya dekat sama Ampel. Jadi kalau Bu Nyai mau ke Surabaya, mesti pakai mikrofon. Fauzia Ampel ikut saya. Jadi saya bisa dikatakan dekat sama keluarga dalam. Setelah saya melanjutkan dari Nazahatul Thulab, saya kuliah saya tempuh kurang lebih selama 4 tahun. Tapi saya kuliahnya di universitas swasta. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana perjalanan sampean selama sekolah di Nata? Kalau menurut saya, sekolah di Nata itu sangat menyenangkan. Kalau bisa diputar kembali, ingin rasanya kembali ke masa-masa yang dulu. Pingin mondok, pingin sekolah lagi, bisa berkumpul dengan teman-teman. Jadi kita bisa tukar cerita-cerita, entah itu suka, entah itu duka. Kalau menurut saya banyak mengandung arti. Apalagi kalau di Nazahatul Thulab itu dikenal dengan kebersamaan, kekeluargaannya sangat kuat. Kalau di sana mereka itu bisa tukar pendapat, bisa sharing gimana tentang keluarganya ataupun tentang teman-temannya di sana. Mereka seperti keluarga sendiri walaupun mereka itu teman. Jadi teman serasa saudara. Nah, setelah waktu itu saya menjabat kepengurusan pendidikan waktu itu. Kalau dulu kita memasuki SMA itu sudah diberi jabatan pengurus. Saya menjabat sebagai pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu tugasnya apa? Kalau dulu itu ya mengobrak-ngabrik anak-anak untuk sholat jemaah, untuk sekolah. Mereka itu diajarkan untuk disiplin. Jadi waktu adzan langsung mereka anak-anak itu, santri-santri itu diobrak untuk ke masjid atau ke musola. Begitu juga kalau waktu belajar, ya pendidikan itu yang mengobrak-ngobrak anak-anak santri. Nah, saya di sana itu sampai saya itu tidak bisa menceritakan gimana suka dukanya belajar di pondok pesantren Nazahatul Thulab itu. Yang pertanyaan terakhir, dan bagaimana caranya kok bisa sampean bisa menjadi sampai seperti ini? Mungkin kalau menurut pertanyaannya seperti itu, saya ini bukan apa-apa. Saya ini cuma manusia biasa. Mungkin karena dengan barokahnya para sesepuh di pondok pesantren Nazahatul Thulab,
saya bisa seperti ini sampai sekarang ini. Saya mengajar sampai sekarang mungkin karena barokahnya beliau-beliau. Jadi tolong untuk para santri jangan diremehkan yang namanya barokah itu. Sekecil apapun pasti ada balasannya. Entah itu balasannya besok di akhirat ataupun di dunia. Jadi saya berpesan untuk santri, kalau seandainya Bu Nyai itu marah, semarah apapun, sudah tidak apa-apa, didengarkan aja. Jadi jangan Bu Nyai itu gini-gini, jangan. Itu di sana marahnya beliau itu kalau menurut saya mengandung barokah. Pasti sampean nanti kalau keluar dari pondok pesantren Nazatul Tulab, sampean akan merasakan barokahnya para sesepuh di sana. Lagian saya tuh pernah dengar kalau di Prajen itu tanah mustajab katanya orang dulu. Jadi kalau selama kalian ada di pondok pesantren Nazatul Tulab, jangan disia-siakan. Tolong belajar dengan sungguh-sungguh, ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu yang ada di pondok pesantren Nazatul Tulab itu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke guys, mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe.